Pernahkah kita bertanya dalam hati, mengapa ada orang yang hidupnya tampak tenang, rezekinya mengalir tanpa dikejar-kejar? Padahal jika dilihat sekilas, usahanya biasa saja. Namun selalu ada saja jalan yang terbuka, peluang yang datang, dan keberkahan yang terasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa sudah berusaha sekuat tenaga, tapi rezeki seperti enggan mendekat? Sudah bekerja keras, berdoa, bahkan menambah jam kerja. Namun tetap saja hidup terasa sempit, seperti ada yang tertahan di balik tirai tak terlihat. Lalu, pernahkah terlintas di hatimu bahwa mungkin rezeki bukan hanya tentang seberapa keras kita berlari, tapi seberapa dalam kita menyadari dari mana sebenarnya rezeki itu datang? Ada orang yang tenang, meski tak punya banyak, tapi setiap langkahnya seolah dipenuhi berkah. Usahanya sederhana, namun hasilnya cukup. Senyumnya luas, hatinya lapang. Apa rahasianya? Sementara ada pula yang sibuk mengejar dunia hingga lupa arah. Hartanya bertambah, tapi jiwanya hampa. Tidurnya gelisah, hatinya resah. Apakah mungkin rezeki melimpah tanpa keberkahan justru menjadi ujian yang tak disadari? Pernahkah kamu bertanya, kenapa ada yang doanya cepat diijabah, sementara yang lain menunggu bertahun-tahun? Padahal keduanya sama-sama berdoa, sama-sama berusaha. Mungkin bedanya ada pada hati yang yakin, bukan hanya lisan yang meminta. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk mengejar bentuk rezeki, hingga lupa mengundang sumber rezeki. Kita berfokus pada hasil, tapi lupa pada hubungan dengan pemberi hasil. Padahal kunci pembuka rezeki bukan hanya pada tangan yang bekerja, tapi pada hati yang bertawakal. Lalu, sudahkah kita benar-benar menanam takwa dalam setiap langkah hidup? Kita sering mengira rezeki datang karena koneksi, kekuatan, atau kecerdasan, tapi lupa bahwa semua itu hanyalah sarana, sedangkan sumbernya tetap satu, Allah, Ar-Razzaq. Jika hati kita jauh darinya, bagaimana mungkin pintu rezeki terbuka lebar? Rezeki sejati tak selalu berupa uang, tapi bisa berupa ketenangan, kesehatan, keluarga yang harmonis, dan hidup yang dipenuhi syukur. Mungkin selama ini kita tak kekurangan rezeki, hanya saja kita belum cukup melihatnya dengan mata yang bersyukur. Maka, sebelum kita sibuk mengejar dunia, mari sejenak berhenti dan merenung. Apakah aku sudah membuka pintu rezeki dari sisi yang benar, dari hati yang berserah, dari jiwa yang yakin, dan dari amal yang mengundang berkah? Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, sebelum kita melangkah lebih jauh dalam pembahasan tentang rahasia rezeki yang datang tanpa harus dikejar mati-matian, mari sejenak kita berhenti, tenangkan hati, dan renungkan. Sudahkah kita benar-benar mengenal siapa pemberi rezeki kita? Ataukah selama ini kita terlalu sibuk mengejar dunia hingga lupa pada sumber segala pemberian itu, Allah Ar-Razzaq? Mungkin selama ini kita berlari tanpa arah, memaksa pintu dunia terbuka, padahal kunci sesungguhnya ada di dalam diri, hati yang yakin, jiwa yang tenang, dan langkah yang ikhlas. Mari bersama-sama kita gali makna terdalam tentang rezeki, bukan hanya dari sisi usaha, tapi juga dari sisi batin dan makrifatnya, agar hidup kita tak lagi sekadar mengejar, tapi mengalir bersama kehendaknya. Jika kamu merasa setiap kata di sini menyentuh hatimu dan ingin terus belajar menemukan makna kehidupan menurut Islam dengan cara yang lembut dan menenangkan, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasimu agar tidak ketinggalan setiap perjalanan perenungan berikutnya. Karena bisa jadi, satu kalimat dari video ini bukan sekadar nasihat, tapi jawaban dari doa yang selama ini kamu panjatkan diam-diam. Dalam kehidupan ini, banyak orang memahami rezeki sebatas harta, jabatan, atau kesempatan duniawi. Mereka menganggap rezeki adalah apa yang bisa dihitung, disimpan, dan dibanggakan. Padahal, dalam pandangan Islam, rezeki jauh lebih dalam daripada sekadar angka yang bisa dicatat di buku rekening. Rezeki adalah apa yang sampai padamu dengan izin Allah, dan setiap tetesnya adalah bagian dari rahasia ilahi. Allah tidak pernah salah dalam membagi rezeki. Tidak ada satu jiwa pun yang hidup di bumi ini kecuali telah ditetapkan bagiannya. Namun, seringkali manusia gelisah bukan karena kekurangan,
melainkan karena tidak merasa cukup. Padahal, rasa cukup itu sendiri adalah bagian dari rezeki yang paling berharga. Makna rezeki tidak hanya tentang menerima, tetapi juga tentang memahami. Orang yang benar-benar mengerti rezeki akan memandang setiap pemberian Allah, sekecil apapun, sebagai tanda cinta. Ia tahu bahwa rezeki bukan semata hasil dari kerja keras, tapi juga hasil dari ridhanya hati kepada takdir. Ketika seseorang sudah mencapai makrifat rezeki, ia tidak lagi menakar hidup dari jumlah yang diterima, tapi dari keberkahan yang dirasakan. Ia bisa hidup sederhana tapi bahagia, bisa memiliki sedikit tapi tetap dermawan, bisa diuji tapi tetap bersyukur, sebab hatinya telah mengenal siapa yang memberi. Makrifat rezeki adalah kesadaran spiritual bahwa segala sesuatu datang dari Allah. Bahkan udara yang kita hirup, langkah yang kita pijak, dan rasa damai yang mengisi dada. Tidak ada satupun yang benar-benar milik kita. Semua hanyalah titipan yang diturunkan lewat tangan-tangan dunia. Dalam pandangan orang yang bermakrifat, rezeki tidak selalu berbentuk materi. Ada rezeki berupa waktu yang berkah, sahabat yang tulus, keluarga yang sabar, ilmu yang bermanfaat, atau doa yang tidak pernah putus. Semua itu adalah bagian dari limpahan kasih Allah yang sering kali luput dari pandangan manusia. Betapa banyak orang memiliki banyak harta, tapi tidak punya waktu menikmati. Banyak yang memiliki kekuasaan, tapi kehilangan ketenangan. Dan betapa banyak pula yang memiliki sedikit, namun hatinya terasa penuh. Itulah perbedaan antara rezeki yang sekadar diterima dan rezeki yang disadari. Makrifat rezeki mengajarkan kita untuk tidak iri kepada pembagian Allah. Sebab Allah memberi sesuai dengan ilmu dan hikmahnya. Ada yang diberi banyak agar diuji dengan amanah. Ada yang diberi sedikit agar dilindungi dari kesombongan. Ada yang dilapangkan agar bisa menolong, dan ada yang disempitkan agar lebih sering berdoa. Semua memiliki makna yang lembut di balik ketentuannya. Maka setiap rezeki, bahkan sebutir nasi yang kita makan, sudah tertulis sejak lama. Tak perlu takut kehilangan, karena yang ditetapkan untukmu tidak akan berpindah kepada orang lain. Makrifat rezeki juga menuntun kita untuk menata niat, bahwa setiap usaha yang kita lakukan bukan untuk menyaingi orang lain, tapi untuk menunaikan amanah hidup dengan cara yang diridai Allah. Rezeki yang dicari dengan kejujuran dan kesabaran akan selalu lebih berkah daripada yang datang lewat jalan yang curang. Orang yang memahami makna rezeki tidak tergesa-gesa dalam mengejar, dan tidak gelisah ketika tertunda. Ia tahu bahwa Allah memberi pada waktu yang paling tepat, bukan cepat, tapi tepat. Karena dalam setiap penundaan ada pelajaran tentang sabar, dan dalam setiap pemberian ada ujian tentang syukur. Makrifat rezeki membuat seseorang tidak hanya mengejar pintu rezeki, tetapi juga pemberi rezeki. Ia akan lebih sibuk memperbaiki hubungannya dengan Allah daripada sekadar memperbanyak hitungan dunianya. Sebab ia paham, ketika Allah ridha, seluruh pintu rezeki akan terbuka dengan cara yang tidak terduga. Rezeki yang sejati bukanlah banyaknya yang kita miliki, tapi seberapa besar ia membuat kita dekat dengan Allah. Bila harta membuatmu semakin sombong, itu bukan rezeki, tapi ujian. Namun bila kekurangan justru mendekatkanmu pada sujud, maka itulah limpahan kasih yang paling tulus. Makrifat, rezeki menjadikan hati damai. Tidak lagi iri, tidak lagi takut miskin, tidak lagi panik menghadapi kekurangan. Sebab hatinya telah mengenal sumber ketenangan yang hakiki. Allah Ar-Razzaq, yang memberi tanpa hitung, yang menahan dengan kasih, yang mengatur dengan hikmah. Maka, mari kita pelajari bukan hanya cara mencari rezeki, tapi juga cara memahami rezeki. Bukan hanya membuka pintu usaha, tapi juga membuka pintu hati. Sebab ketika hati mengenal Allah sebagai satu-satunya sumber rezeki, maka hidup akan terasa ringan, langkah terasa lapang, dan setiap napas menjadi bagian dari keberkahan yang tiada henti. Rezeki seringkali tidak bersembunyi di balik kerja keras, melainkan di balik niat yang tulus. Allah melihat isi hati lebih dulu sebelum menghitung langkah-langkah yang kita ambil di bumi. Maka siapapun yang menata niatnya karena Allah, sesungguhnya telah menanam benih keberkahan di dalam hidupnya. Betapa banyak orang bekerja keras, tapi hatinya penuh iri dan dengki. Ia ingin lebih banyak, tapi tak pernah merasa cukup.
Ia menginginkan keberkahan, tapi pikirannya dipenuhi kebencian. Padahal, hati yang kotor seperti wadah bocor tak akan pernah bisa menampung nikmat. Hati yang jujur akan mengundang rezeki sebagaimana bunga mengundang lebah. Ia tidak berteriak, tapi keharumannya memanggil keberkahan datang dengan sendirinya. Begitulah hati yang ikhlas bekerja, diam namun berdaya. Dalam setiap usaha, keikhlasan adalah akar dari segala keberhasilan. Bukan seberapa besar hasil yang kita dapat, tapi seberapa besar ketenangan yang lahir dari niat yang benar. Orang yang bekerja untuk mencari ridha Allah tak pernah takut miskin, sebab ia tahu bahwa setiap langkahnya sudah diawasi oleh kasih-Nya. Kadang manusia berbuat baik, tapi niatnya terselip pamrih dunia. Maka amalnya kehilangan cahaya, tapi jika niat itu hanya untuk Allah, maka setiap tetes keringat menjadi doa, setiap langkah menjadi ibadah, dan setiap hasil menjadi keberkahan yang tumbuh dalam diam. Niat yang benar mengubah hidup sederhana menjadi ladang pahala. Saat seorang ibu memasak untuk keluarganya karena cinta, itu rezeki. Saat seorang ayah bekerja dengan jujur, itu ibadah. Rezeki sejati tak melulu datang dari luar, tapi mengalir dari keikhlasan hati yang memberi tanpa berharap kembali. Orang yang memurnikan niatnya tidak lagi mencari pujian manusia. Ia bekerja untuk memberi manfaat, bukan untuk mencari sorot mata. Dan justru dari ketulusan itulah, Allah menurunkan rezeki tanpa batas. Kadang lewat jalan yang tak pernah disangka. Rezeki bukan hanya apa yang kita dapat, tapi juga apa yang Allah hindarkan. Mungkin hari ini kita tidak mendapat banyak, tapi bisa jadi kita dijauhkan dari kerugian yang besar. Bukankah itu juga rezeki dalam bentuk lain? Setiap kejujuran adalah magnet rezeki, sebab rezeki yang halal tidak akan pernah tersesat. Ia hanya mencari hati-hati yang bersih untuk singgah. Maka bersihkanlah hati, karena rezeki tak akan datang pada jiwa yang kotor dan serakah. Allah mencintai orang-orang yang bekerja bukan karena ingin kaya, tapi karena ingin bermanfaat. Dan orang yang bermanfaat akan selalu dicukupkan meski hidupnya sederhana. Karena Allah tidak melihat besar kecilnya harta, melainkan luasnya niat. Dunia ini tidak pernah kekurangan rezeki. Yang kurang hanyalah kejujuran dalam mencarinya. Ketika niat kita mulai menyimpang, keberkahan pun menjauh. Tapi saat niat kembali diluruskan, pintu-pintu langit terbuka seolah berkata, "Ambillah, ini untukmu." Ketika hati sudah bersih dari iri, Allah datangkan ketenangan sebagai rezeki pertama. Sebab hati yang tenang lebih berharga dari rumah mewah yang dipenuhi gelisah. Maka, sebelum mengejar rezeki, rawatlah hati. Sebab rezeki yang baik tidak akan singgah di tempat yang kotor. Ia mencari wadah yang jernih, hati yang ridha, dan niat yang hanya tertuju kepada Allah. Bekerjalah dengan niat ibadah, bukan sekadar mencari nafkah. Karena pekerjaan yang dilandasi cinta kepada Allah akan selalu membawa keberkahan. Dan ketika keberkahan sudah datang, ia akan melipat gandakan apapun yang disentuhnya. Hati yang tenang adalah sumber rezeki terbesar. Sebab dari sanalah Allah menurunkan ilham, mengalirkan keyakinan, dan mengirimkan keberkahan. Maka jernihkanlah hati, karena dari hatilah rezeki bermula. Di zaman modern ini, manusia lebih percaya pada sistem daripada pada Tuhan. Ia menggantungkan harapan pada data, prediksi, dan perhitungan, seolah-olah hidup bisa dikendalikan sepenuhnya oleh logika. Tapi di balik segala kecanggihan itu, hati manusia justru semakin gelisah, karena keyakinan kepada Allah perlahan tergantikan oleh rasa takut akan masa depan. Kita hidup di era di mana orang merasa aman jika saldo rekening tebal. Bukan karena doa yang terkabul. Orang merasa kuat karena punya banyak koneksi, bukan karena yakin Allah yang mengatur rezeki. Padahal, setiap nikmat dunia bisa hilang sekejap, dan hanya tawakal yang membuat hati tetap teguh saat semua sirna. Tawakal bukan berarti berhenti berusaha. Ia adalah seni menenangkan diri setelah segala upaya. Ia bukan tentang menyerah, tapi tentang percaya bahwa hasil terbaik sudah ditulis oleh Allah, bahkan sebelum langkah pertama dimulai. Dalam pandangan dunia modern, tawakal sering dianggap kelemahan, seolah orang yang pasrah tidak punya ambisi. Padahal, tawakal justru puncak kecerdasan spiritual.
saat seseorang tahu batas usahanya dan menyerahkan sisanya kepada Yang Maha Kuasa. Di zaman yang menuntut semua serba cepat, tawakal justru mengajarkan kita untuk pelan tapi pasti. Karena tidak semua yang cepat itu berkah, dan tidak semua yang tertunda berarti gagal. Kadang Allah menunda agar kita belajar menghargai setiap detik, bukan hanya mengejar hasil. Orang modern sibuk mencari cara mempercepat rezeki, tapi lupa bahwa yang paling penting adalah memperkuat sumber keyakinan. Mereka lupa bahwa ketika hati tenang, akal lebih jernih, dan ketika akal jernih, pintu rezeki lebih mudah terbuka. Tawakal bukan tentang hasil yang kita dapat, tapi tentang ketenangan setelah berusaha. Karena rezeki tidak datang karena kita pintar, tapi karena Allah sayang. Di dunia modern yang menuhankan perhitungan, tawakal adalah bentuk keimanan yang paling berani. Mungkin di mata manusia, menyerahkan hasil pada Allah tampak bodoh. Tapi justru disitulah kebijaksanaan sejati. Ketika seseorang memahami bahwa yang mengatur hidupnya bukan kekuatan finansial, tapi kehendak ilahi. Orang yang bertawakal tidak menolak usaha. Ia hanya tidak menjadikan usaha sebagai Tuhan kecil. Ia bekerja sebaik mungkin, tapi hatinya tidak bergantung pada hasil. Karena ia tahu, apa yang datang padanya sudah dipilih oleh Allah, bukan oleh statistik atau peluang. Dunia modern menanamkan keyakinan bahwa semua bisa dikendalikan. Padahal manusia tidak bisa mengendalikan napasnya sendiri. Kita sering lupa bahwa teknologi, rencana, dan usaha hanyalah perantara, sedangkan penentu segalanya tetap Allah. Orang yang yakin kepada Allah tidak mudah panik saat dunia berubah. Ia tidak takut gagal, karena tahu setiap kegagalan adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Ia tidak iri pada kesuksesan orang lain, karena paham setiap orang punya waktunya masing-masing. Keyakinan kepada Allah adalah pondasi yang membuat langkah manusia kokoh. Dunia boleh menawarkan kecepatan, tapi hati yang yakin memilih kedamaian. Dunia boleh menjanjikan kebebasan, tapi hanya iman yang memberi rasa aman. Maka di tengah kehidupan modern yang penuh ketakutan, tanamkanlah keyakinan yang menenangkan. Katakan dalam hati, aku telah berusaha, dan kini aku serahkan segalanya padamu ya Allah. Karena dari kalimat itu, lahirlah rezeki yang tidak terduga, bukan dari kerja berlebih, tapi dari hati yang pasrah dengan bijaksana. Tawakal adalah jembatan antara dunia dan langit. Ia mengajarkan bahwa kita boleh merancang hidup dengan pena, tapi hasil akhirnya tetap ditulis oleh Allah. Maka berusahalah dengan sungguh, namun percayalah dengan penuh. Sebab keyakinanlah yang membuka pintu rezeki, bukan kepanikan. Di zaman yang penuh dengan notifikasi dan layar yang menyala tanpa jeda, banyak orang lupa bahwa keberkahan tidak lahir dari kecepatan, tetapi dari ketenangan. Kita hidup dalam dunia yang seolah berpacu dengan waktu, di mana semua hal ingin serba instan, termasuk urusan rezeki. Namun, keberkahan bukan tentang banyaknya yang masuk, melainkan tentang betapa cukupnya hati saat menerimanya. Teknologi seharusnya menjadi alat, bukan tuan. Ia membantu manusia bekerja, belajar, dan terhubung. Tetapi ketika teknologi mulai mengatur ritme batin kita, disitulah keberkahan mulai surut. Dalam Islam, keberkahan lahir dari keseimbangan antara ikhtiar dan zikir, antara bekerja keras dan menenangkan hati dalam sujud. Kebiasaan hidup berkah tidak selalu tampak besar. Kadang ia sesederhana memulai hari dengan bismillah, menutup pekerjaan dengan hamdalah, atau berbagi walau hanya dengan pesan kebaikan. Dalam teknologi modern, keberkahan bisa hadir lewat konten yang membawa manfaat, lewat komunikasi yang menjaga adab, atau lewat bisnis daring yang jujur dan amanah. Banyak orang lupa bahwa niat adalah akar dari semua amal. Bahkan dalam hal sekecil mengetik pesan di ponsel pun, jika diniatkan untuk kebaikan, ia bisa bernilai pahala. Maka betapa besar keberkahan yang bisa lahir dari dunia digital bila setiap klik disertai kesadaran hati. Hidup berkah di tengah teknologi bukan berarti menjauhi dunia digital, tapi menggunakannya dengan nilai ilahiyah. Jadikan setiap perangkat sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan menjauh. Gunakan teknologi untuk menebar ilmu, menumbuhkan rasa syukur, dan memperkuat silaturahmi. Berkah juga tumbuh dari adab yang lembut.
dalam komentar, dalam pesan, dalam cara kita menanggapi orang lain. Di dunia maya yang keras, ucapan yang menyejukkan adalah sedekah. Dalam dunia yang dipenuhi debat dan hinaan, doa yang tulus lebih bernilai dari ribuan argumen. Kebiasaan hidup berkah berarti menjaga pandangan dan pendengaran. Ketika algoritma menggoda untuk terus menatap yang haram, hati yang sadar akan berkata, cukup. Ketika waktu habis untuk scroll tanpa arah, ruh yang beriman akan rindu membaca ayat-ayat Tuhan. Teknologi membuka peluang rezeki yang luas, tapi juga jebakan keserakahan. Banyak yang sibuk mengejar angka, like, dan pengikut, namun lupa bahwa keberkahan tidak diukur dari statistik. Dalam pandangan Allah, yang bernilai bukan seberapa viral, tapi seberapa ikhlas. Hidup berkah bukan berarti selalu kaya, tetapi selalu cukup dalam ridha. Bahkan rezeki yang sedikit bisa terasa luas bila digunakan dengan rasa syukur. Teknologi modern sering menanamkan rasa kurang. Berkah juga lahir dari berbagi. Di dunia digital, berbagi tidak selalu harus berupa uang. Bisa berupa ilmu, nasihat, doa, atau konten yang membuat orang lain lebih dekat dengan Allah. Karena keberkahan bukan milik yang menimbun, tapi bagi yang menyalurkan. Sungguh indah ketika seorang Muslim mampu menjadikan dunia teknologi sebagai ladang pahala. Ia tetap aktif, modern, produktif, tetapi hatinya tetap tunduk, tawakal, dan sadar bahwa semua ini hanyalah sarana menuju Allah, bukan tujuan akhir. Berkah bukanlah hasil dari kecanggihan, tapi dari keikhlasan. Tak peduli seberapa hebat alat yang kita miliki, jika hati tidak terhubung dengan Allah, maka segalanya hampa. Tapi bila hati terpaut padanya, bahkan alat sederhana bisa menjadi pintu kebaikan yang luas. Hidup berkah di era modern adalah seni menjaga batin. Di tengah gemuruh informasi, ada jiwa yang memilih diam untuk mendengar panggilan Rabb-Nya. Di antara riuh data dan tren, ada hati yang tetap menunduk dalam doa. Kebiasaan kecil seperti menyebut nama Allah sebelum membuka layar, membaca Al-Quran sebelum memulai aktivitas, atau bersedekah melalui platform digital dengan niat yang tulus, semua itu bukan hal sepele. Itu adalah langkah-langkah kecil yang menumbuhkan keberkahan besar. Ada masa ketika doa adalah napas kehidupan. Orang bangun pagi bukan untuk mengecek ponsel, tapi menengadahkan tangan ke langit, memohon agar hari itu diberi keberkahan. Tapi kini, banyak yang lebih percaya pada algoritma daripada takdir, lebih sibuk menyusun strategi bisnis daripada memperbanyak sujud. Seolah doa kehilangan nilai di mata manusia modern, padahal disitulah pusat segala energi rezeki bermula. Doa bukan sekadar ucapan yang terlempar ke udara, ia adalah energi batin yang menembus langit. Ketika hati benar-benar pasrah, setiap kata menjadi sinyal ke langit yang tak pernah diabaikan oleh Rabb semesta. Namun, di era modern, kita lebih mempercayai jadwal dan statistik daripada kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil. Padahal dari sanalah magnet rezeki sejati bekerja, dari keyakinan yang tak goyah pada kuasa Allah. Energi rezeki tidak datang dari kerja keras semata. Ia datang dari keseimbangan antara usaha dan keikhlasan. Banyak orang bekerja siang malam, tapi hatinya lelah. Mereka merasa kosong, karena yang mereka kejar hanyalah angka, bukan ridha. Sementara itu, ada orang sederhana yang hidupnya terasa lapang, karena ia menanam doa di setiap langkahnya. Kemajuan zaman mengajarkan efisiensi, tapi sering melupakan esensi. Kita diajari bagaimana menghasilkan, tapi lupa bagaimana bersyukur. Padahal syukur adalah energi spiritual yang membuka pintu rezeki dari arah yang tak disangka. Di dunia yang penuh mesin dan kode, manusia mulai kehilangan rasa kagum pada kekuasaan Tuhan. Kita memuja inovasi, tapi jarang berdoa sebelum memulai sesuatu. Kita merayakan hasil, tapi jarang bersujud untuk bersyukur. Padahal doa adalah percikan energi yang mengundang keberkahan. Ia mengubah sesuatu yang biasa menjadi luar biasa, bila lahir dari hati yang yakin. Doa bukan sekadar ritual, tapi getaran cinta antara hamba dan penciptanya. Ketika seseorang berdoa dengan sepenuh hati, langit seakan terbuka untuk mendengarkan. Namun kini, doa sering menjadi formalitas. Diucap cepat, tanpa rasa, tanpa makna. Seakan kita hanya menggugurkan kewajiban, bukan menyambung komunikasi dengan Rabb.
Banyak orang yang menganggap doa sebagai jalan terakhir setelah semua usaha gagal. Padahal dalam Islam, doa justru harus menjadi langkah pertama. Karena doa bukan tanda kelemahan, tapi bukti ketergantungan yang mulia. Nabi bersabda, doa adalah senjata orang beriman. Namun di zaman ini, senjata itu jarang diasah. Energi positif dalam diri seseorang sejatinya lahir dari hubungan yang kuat dengan Allah. Saat hati penuh zikir, wajah memantulkan ketenangan dan langkah terasa ringan. Tapi ketika doa jarang terucap, batin kehilangan arah. Dunia terasa berat, padahal yang hilang hanyalah hubungan spiritual yang dulu menenangkan. Kita sering lupa bahwa rezeki tidak hanya berupa uang. Ada rezeki berupa kesehatan, kesempatan, ketenangan, bahkan keterlambatan yang ternyata menyelamatkan. Namun pikiran modern sering membatasi makna rezeki hanya pada materi. Maka, ketika doa tak langsung dikabulkan, manusia merasa kecewa, padahal Allah sedang menyiapkan waktu terbaik. Doa juga mengubah cara kita memandang dunia. Ia menumbuhkan harapan bahkan dalam situasi sulit. Orang yang berdoa tidak pernah benar-benar kehilangan arah, karena ia tahu bahwa setiap kesulitan adalah pintu rahmat. Dalam doa, hati belajar berserah, dan disitulah letak kekuatan yang tak bisa ditandingi oleh teknologi apapun. Energi doa bekerja dengan cara yang tidak selalu terlihat. Kadang ia hadir dalam bentuk ketenangan hati, kadang dalam bentuk kemudahan yang tak terduga. Orang yang hidupnya dipenuhi doa akan memiliki aura keberkahan karena hatinya selaras dengan kehendak Allah. Dan disitulah magnet rezeki bekerja paling kuat. Kemajuan zaman membuat banyak orang lupa bahwa doa bukan beban waktu, tapi sumber tenaga. Ia bukan penghambat produktivitas, tapi bahan bakar spiritual untuk terus berjuang. Di tengah modernitas, orang yang masih mampu meneteskan air mata dalam doa, dialah yang sejatinya paling kaya. Teknologi memang bisa memprediksi tren, tapi hanya Allah yang menentukan hasil. Maka betapa sia-sia hidup jika kita menukar kekuatan doa dengan data. Sebab data bisa berubah, algoritma bisa bergeser, tapi kehendak Allah tetap mutlak. Orang yang berdoa memegang tali langit. Ia tak akan jatuh meski dunia berguncang. Ketika energi doa lenyap dari kehidupan, dunia terasa sunyi walau ramai. Manusia sibuk menciptakan alat komunikasi canggih, tapi kehilangan komunikasi dengan Tuhannya. Itulah mengapa hati banyak orang modern terasa kosong, karena sumber energinya telah lama padam. Sudah saatnya kita hidupkan kembali kekuatan doa. Jadikan ia bukan hanya rutinitas, tapi gaya hidup. Sebelum bekerja, berdoalah. Saat lelah, berzikirlah. Saat berhasil, bersyukurlah. Karena doa bukan hanya membuka langit, tapi juga menenangkan bumi dalam diri kita. Dan dari doa yang tulus itulah, rezeki akan datang. Bukan karena dikejar, tapi karena kita menariknya dengan energi keyakinan dan cinta kepada Allah. Maka tundukkanlah hati, pasrahkan segalanya kepada Sang Pemberi rezeki. Jadikan hidup ini perjalanan spiritual untuk menemukan makna, bukan sekadar pencapaian. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Ya Allah, Engkau yang maha luas rahmat dan pemberian, Engkau yang mencukupi segala kebutuhan hamba-hambamu. Pada malam yang sunyi dan siang yang ramai, kami datang kepadamu, bukan karena layak, tetapi karena kami tahu, Engkaulah satu-satunya sumber segala rezeki dan ketenangan. Ya Rahman, Ya Rahim, jika Engkau lapangkan rezeki kami, jadikan kami lebih dermawan, bukan angkuh. Jika Engkau sempitkan jalan kami, jadikan kami lebih sabar, bukan mengeluh. Dan jika Engkau sembunyikan sebagian rezeki kami, ajarkan kami percaya bahwa Engkau sedang menyiapkan yang lebih baik. Ya Allah, berilah kami makrifat tentang rezeki yang sejati, bahwa cukup bukan berarti kurang, dan bahagia bukan berarti kaya. Berilah kami hati yang merasa cukup denganmu, sehingga dunia pun tunduk di bawah kaki kami. Ya Rabb, jika Engkau takdirkan kami kaya, jadikan kami dekat dengan sedekah. Jika Engkau takdirkan kami sederhana, jadikan kami kaya dalam rasa syukur. Dan bila Engkau takdirkan kami diuji, jadikan kami kuat dalam doa dan tawakal.
Allahumma ij'alna minal ladzina idza u'tu syakaru wa idza ibtulu sabaru wa idza adznabu istaghfaru fa innahum qaumun marhumun. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba yang tahu arah, yang bekerja dengan hati, yang berdoa dengan keyakinan, dan yang beristirahat dalam pasrah kepadamu. Karena sesungguhnya tiada rezeki yang lebih berharga selain Engkau, ya Allah, yang selalu cukup bagi hati kami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad nuril huda wa miftahir rizqi wa sirris sakinati fi kulli qalbin mu'min wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih sahabat-sahabat hatiku yang telah menemani perjalanan panjang renungan ini tentang rezeki, doa, dan keberkahan hidup. Semoga setiap kata yang terucap menjadi pengingat bahwa rezeki bukan sekadar apa yang kita genggam, tetapi tentang apa yang menetap di dalam hati dengan rasa syukur yang tak pernah padam. Terima kasih telah mendengarkan dengan hati yang lapang. Semoga Allah membalas dengan cinta yang berlipat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.